Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyyil hasyimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Untuk Guru Agung Bangsa Abah Awas Qadasallah Surah beserta Bangsa Umi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sujud syukur sepenuh langit dan bumi. Kita semua malam ini dimaukan, dikuatkan, disempatkan, dihadirkan di Madrasah Plus Raudhah Al-Bashir. Terutama saya yang baru pertama dikesinikan tanpa rencana saya, tanpa rencana siapapun. Sudah pasti ini kehendak Syekh Mursyid kita. Alhamdulillah. Suatu saat beberapa bulan ke belakang ada ikhwan dari Cimahi, Bandung, bawa putranya 2, suami istri. Hari Jumat saya sudah berada di ruang dalam. Kata ibunya ke Bangsa Abah, Abah, ieu putra nu ageung, ieu nu alit. Abah, nu ieu hoyong damel, nu ieu bade lebet ka kuliah. Abah, sing enggal katampinya damel Abah, ieu sing lulusnya Abah. Ngerti? Alhamdulillah. Kalau tidak mengerti ada pekerjaan saya kan? Kata orang sudah hari wus-wus. Hari wus-wus itu Abah, ini anak saya yang besar mau ngelamar kerja. Sing diterimanya Abah. Semoga diterima ya Abah. Ini yang kecil mau kuliah sama Abah, ini juga semoga diterima kuliahnya Abah ya. Abah tidak amin, tidak iya. Langsung nanya, Pak Kres sudah. Karep saha ka dia? Karep saha ka dia? Bahasa Sunda. Kemauan siapa ke sini? Yang tadinya meng. Ya kan kalau perempuan wajar meng karena mulutnya banyak. Kalau laki-laki keras kepala wajar karena kepalanya 2. Ya sudah. Supaya diam kepalanya si laki-laki dijepit oleh mulut yang bawah untuk menjepit kepala yang bawah. Sudah disetelkan. Jadi kalau sudah dijepit biasanya sudah aman. Lah kamana ngomong itulah. Ya tidak mah. Kalau saya ya, kemauan siapa ke sini? Langsung diam. Salira ka dieu, lain kahayang salira. Abah ge hirup lain kahayang Abah. Kamu ke sini dan semua yang ke sini, maksud ke sini rasa. Bukan kemauan saudara-saudara. Abah juga hidup bukan kemauan Abah, kemauan Allah. Kehendak Allah. Kita tidak punya kehendak. Kehendak itu bahasa Arabnya iradat. Itu sifat wajib bagi Allah nomor berapa? Kok gitu? Wujud idam baqo mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradah. Nomor 8. Iradah itu kehendak. Sifat wajib sifat wajib bagi Allah nomor 8. Kehendak itu. Jadi setiap ada kehendak kepada kebaikan itu dari Allah. Kalau diturunkan bagi kita karena keluarga Tekingan Surya Rasa, setiap kehendak baik yang datang pada hati murid
Mursid itu dikehendakkan oleh gurunya. Alhamdulillah. Termasuk saya ke sini. Bukan kemauan saya, bukan kemauan Pak Kiai Lalo, Pak Kiai Samsul Bahri, kemauan Abah Awas, Tuh Daniel Lomong Al-Bashir. Alhamdulillah. Itu sudah. Jadi belajar tidak mengaku, selesai. Jadi maka pantas Al-Bashir mah kan dari itu. Kenapa ya? Kita nggak punya beban. Paling enak Bapak Ibu beribadah, sudah punya thariqah, sudah punya Syekh Mursyid Kamil Moga tuh enak banget. Tidak usah banyak mikir, tapi harus banyak zikir, itu saja. Gampang lagi. Mas Samsul yang suka benerin air di Sirna Rasa, orang Madura, curhat ke saya. Kiai, saya satu saat sama Allah dipukul di pundak. Mas, jangan mikir, kerja saja. Jangan mikir, kerja saja. Kemana itu arahnya? Yang paling tahu memang pengusaha Abah. Tapi paling tidak, jangan mikirin perut kamu. Dari mana nanti rezeki anak sekolah? Jangan mikir, itu semua sudah ditanggung oleh Allah. Catat itu. Kalau masih ada keraguan, nah ini perlu dijelaskan. Makanya ada khidmat ilmiah. Khidmat ilmiah di thariqah itu harus begini. Seperti Kikamal tadi, sudah melotot, moyong, bentak. Kalau ada dilempar itu biar semua internalisasi, mengeras, menguat. Itu bukan tidak boleh ketawa, harus ketawa karena kita bukan tembok. Kalau wajah tembok mah begitu aja. Wajah tembok kayak begini, lihat. Susah senyum wajah tembok. Supaya keyakinan itu paling mahal. Setiap manakib kita mendengar hikayat mangkobah para sahabat dari kiai ini, dari ajaran ini. Mungkin juga dengan sesama ikhwan mengalami, betul ya? Sebelum manakib, wah tadi benar karomah Abah, gitu? Apalagi, ya Allah, kayak yang baru tuh kemarin saya duduk buka HP, ikhwan dari Ciamis, namanya Teh Eis Adanin, suka jualan sembako ya. Assalamualaikum, Kiai, gak nyangka dalam 4 jam habis 1 ton beras. 1 ton habis dalam 4 jam. Ya pengalaman beliau ya. Saya bilang hehehe mantap. Aromah manakib teh, iya Kiai nuhun. Harus begitu. Disampaikan pengalaman masing-masing tentang karomah bangsa Abah. Untuk apa? Yukowi. Bukan Jokowi, bukan. Pak Jokowi mah nggak usah dibahas, tinggal dilengserkan. Lengser sendiri memang. Bentar lagi dia mau turun. Nah, nggak usah ke sana, nggak, bukan urusan kita itu mah. Bangsa Abah aja ikut komando. Yukowi biha qulubal muridin. Untuk menguatkan hati murid kepada Syekh Mursyidnya. Karena yang paling bahaya, Bapak Ibu, yang saya muliakan semuanya, dalam mengikuti Syekh Mursyid ini, teryakin ke guru mursyid, teryakin karena amalan, karena ajaran, parah itu sudah. Makanya tadi, ya, mikirnya dikurangin, tapi dibanyakin dikir. Orang yang banyak mikir, kurang mikir, bisa kalah dengan orang yang tidak terlalu banyak mikir, tapi banyak dikirnya. Kekuatan keimanan, kekuatan keyakinan. Dulu Profesor Tafsir tuh yang barusan almarhum ya, itu wakil talqin bangsa Abano, tapi tidak jenderal mengakui kemursidan bangsa Abawas. Guru saya itu, saya juga keajar. Di dalam bukunya Filsafat Pendidikan, beliau mengatakan thariqah itu amalkan, rasakan, amalkan, rasakan, amalkan, rasakan, sampai 3 kali. Jadi orang yang banyak amal, dia banyak rasa. Rasa itu nanti muncul etika. Jadi orang yang beretika, berakhlak karena dia pandai merasa. Tidak akan ada rasa tanpa amal. Amal itu makan. Itu kan banyak makanan tuh. Itu kopi pahit apa manis ya? Jangan ditanya, minum. Betul? Saya disuguhi 2 tuh. Satu yang sudah dingin, satu masih hangat. Dua-duanya dicicip, manis.
Karena kapal api kayaknya. Kenapa kayaknya? Karena tidak tahu bungkusnya, sudah jadi saja, sudah diseduh. Tapi kalau dari rasa, ini mah kapal api yang begini. Bisa ngomong kan karena sering kita merasakan. Gitu. Tadi apa tuh yang dimakan pas dengan nasi? Ikan apa? Gurame. Ada lagi kancing gede. Jengkol. Jengkol itu sudah sih, saya melihat kalau Abah makan jengkol. Melihat dengan mata kepala. Makan jengkol kalau Abah. Ya, jangan terlalu jaim. Bau. Gampang banyak permen. Bapak Ibu. Jadi thoriquat itu harus banyak makan. Maksud banyak makan, banyak amal. Tidak hanya tahu dengan mau. Itu hasilnya enak. Ya, gini, saya tidak melambung ke yang jauh. Kalau ibarat bangunan, ini kan bangunan, Pak. Ujung-ujung langsung masang genting apa tidak? Apa yang pertama dipasang? Pondasi. Pondasi mungkin pakai seluk kalau mau di lantai ya. Pondasi baru naik ke bata. Mungkinnya ada tiang-tiang soran supaya kuat, terus baru naik. Nah, hadirin yang saya muliakan, yang harus diperkuat pondasi. Thoriquat itu apa pondasi? Amaliyah mursyid sehari-hari. Amaliyah mursyid yang 24 jam itu pondasinya. Pak Hakim, wah ini tabligh akbar setahun sekali, yuk kita undang dari mana. Israfnya ketinggalan, duhanya bolong, tahajudnya dilewat. Alah, kajut peot. Walau gak keyakinan, balisa salaman. Hadirin yang saya muliakan, itu pondasi, Pak. Ya. Pondasi dari segala pondasi adalah tadi zikir jahar, la ilaha illallah. Yang saya dengar langsung dari Bangsa Abah 2017 ke sana. Kurang zikir jahar mah awak teh hengker, bahasa Sunda. Barang ucapan ini tabaruk kepada kalam suci Bangsa Abah. Kurang zikir jahar mah 2-3. Kurang zikir jahar mah awak teh hengker, awak teh hengker. Artinya kalau kurang zikir jahar, awak badan itu hengker, lemah, gampang sakit. Gampang sakit, lemah. Ya. Maka ikuti dosis dari Syekh Mursyid, syarat-syarat zikir jahar biwudu'in tamin, wudu yang sempurna. Bisautin qawiyin, suaranya harus kuat. Bidarbin syadidin, pukulan sing terak. Ditambah dengan kreativitas Abah Jagat, bi'adadin katsir, bilangannya harus banyak. Benar enggak? Benar, kudu loba. Contoh, ada batu segede musola ini. Kalau ada batu segede musola ini ukurannya besar apa kecil? Besar dong. Kalau mau hancur batu segede musola ini, ukurnya pakai palu besar, palu kecil? Palu besar. Wah, segede gimana, bahkan dipakai bidangit dibom. Tapi kalau palunya segede begini, gagangnya segede begini, mukulnya kayak bencong. Peletong. Itu yang pelet itu. Alah, asal goyang doang. Gak bisa asal goyang, kencengin goyangnya. Ya, dinikmati. Pak Kiai Imam dari Palembang, waktu itu gini tuh, sama Pak Awas. Pak Imam surat ke saya. Ada Pak Imam di sini. Imam ini, Imam saya. Ada lagi satu Imam S. Arifin. Almarhum. Imam, kenapa orang sudah ditalkin kemudian tidak berubah sikapnya, akhlaknya? Diam Pak Imam kan, tidak berani jawab. Karena kata Abah Awas tadi, karena dikir jaharnya satu, kurang kuat suaranya, kurang tepat pukulannya, kurang
banyak hitungannya. 3 indikator ini salah satunya tidak ada, nggak bisa Pak, tidak berhasil. 1, kurang kuat, kurang keras suaranya, kurang kuat pukulannya, kurang banyak hitungannya. Keras sih keras. Illallah. Baru 3 selesai. Iya. Nempel tuh berarti. Nempel betul. Keras tapi sedikit. Nah, jadi penting. Ini yang keras, suara yang kuat itu setelah berjamaah ya Pak ya. Kalau mau ngelembur setelah tahajud, setelah isyraq itu tidak boleh teriak-teriak begitu. Cukup itu untuk diri kita ke dalam. Kalau nanti bubar, Bapak Ibu tahajud gitu, bikinnya nggak usah teriak kayak tadi. Cukup begini. Bahkan sabitu saya mendengar sendiri di kampus di Masjid Nurul Ulum Suryaraya berdesis juga jadi kalau sedang ngelembur sendiri. Berdesis dengan harewas seperti Cikalong banyak tuh wali orang Cikalong. Boleh. Itu jadi ini penting disampaikan, jangan sampai disamakan. Oh harus kuat jam 1, jam 2. Saya jamin kabeh datang mau cai saya sewa. Benar. Sekarang Madrasah Al-Basir gaero kabeh. Bapak Ibu saya akan kocek nih bab dzikir jahan. Karena saya tadi juga menyampaikan di fakultur ya. Jadi kalau khidmat ilmiah di Thariqah itu harus saling menguatkan, bukan menjatuhkan. Kalau saling menjatuhkan, balik 1, balik 2, belum tahu Thariqah itu. Kalau sesama Thariqah saling menguatkan, saling melengkapi. Suara keras itu, Bapak Ibu, kalau dalam ilmu psikologi namanya anxiety neurosis. Namanya juga sebagai solusi untuk katarsis, menghilangkan kebingungan, menghilangkan keraguan, menghilangkan ketakutan. Itu dengan suara teriak. Kalau di psikologi itu orang stres gitunya, itu salah satu kiatnya dia dimasukin ke ruangan kosong sendiri, suruh teriak sekuatnya sampai nangis. Orang kalau stres banyak masalah, tidak ada solusi, ya seperti apa contohnya? Duit habis, pinjam nggak dikasih, kreditan sudah depan mata, anak istri monyong semuanya. Mau ditambah lagi, WA dari mantan ketahuan istri, wah, siap aja dong. Tapi bukan pakai Syamsul Basri, bukan. Iya, nggak tahu itu. Urusan masing-masing gitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, wah, itu nyocok cek kurang sudah mah. Kau bingung tanya, pong, stres tuh. Kalau dalam ilmu psikolog, salah satu kiat cara menghilangkan penat itu dimasukkan orang stres itu yang banyak masalah itu masuk ruangan, teriak. Teriakan itu untuk menghilangkan itu rasa stres. Teriak saja. Mau A, mau U, mau I, mau O, terserah. Jadi kalau orang yang mudah tersinggung, ya sedang banyak masalah, kesenggol itu, wah, tidak ada ketenangan. Iya. Jadi tidak aneh orang yang belum talqin marah-marah. Begitu memang tidak ada ketenangan. Tapi orang yang ditalqin, yang sudah kena talqin, yang sudah mengamalkan dzikir, bukan marah-marah, ramah-ramah, mudah-mudah. Jangankan disikut-sikut, jangankan disindir-sindir, mau dimaki-maki juga orang yang sudah keren mah rasanya senyum baik, kagak ngaruh. Betul betul. Contohnya guru kita, nggak ngepek. Syekh Mursi, contoh guru kita. Ya, kita juga sudah bisa, lumayan lah, sikit-sikit daripada dulu kan. Baik Bapak Ibu. Nah, hati-hati dengan rasa takut. Takut itu kalau ada di pikiran, di perasaan, di hati, rasa takut selain Allah
50% dari takut itu penyakit. Hati-hati. Hasil nyandung. Takut apa saja. Maka Abah, bangsa Abah, kalau sudah lama sabdanya, jangan takut selain Allah. Yuk bareng-bareng. Jangan takut selain Allah. Udah selesai. Istri. Nggak usah ditambahin dari segitu dari bangsa Abah. Jangan takut selain Allah. Seperti anak-anak kita Bu ya. Anak-anak kan suka biasa lah itu sama teman-temannya. Wah tuh di sana katanya ada setan, ada jin. Jangan sama ibu. Ya kamu jangan main, nanti kamu dimakan genderuwo. Jangan. Itu sudah merusak akidah itu ke anak-anak. Saya kalau anak saya begitu pulang sekolah, Pak, kata teman Abi, Pak, di sana teh seueur jin, Pak, seueur apa? Lah, jangan takut sama Allah. Oh iya, siap, langsung gitu. Sidik kami nasir anak saya. Itu. Nah, Bapak Ibu, hati-hati dengan rasa takut. Saya berani mengatakan, kalau murid bangsa Abah sudah ditalkin, tapi dikirjahannya suaranya lemah, tidak keluar, pukulannya tidak kuat, bilangannya tidak banyak, tetap rasa takut itu tidak akan hilang. Takut gimana? Aduh, ya setoran saminggu deui can katingali di mana? Ya duit yang nutup setoran. Menggerayangi pikiran. Ti ngobrol batur, pamajikan saya besok itu. Pak, naon? Saminggu deui BRI. Terus mah, terus mah. Enggak gitu kan? Malu berambanya. Itu teh ciri belum kenal kepada guru musik. Maka harus dikenalkan. Bapak Ibu yang saya tenang, sudah punya Syekh Mursyid Pak. Dulu bangsa Abah tahun 99, saya masih kelas 3 aliyah. Belum paham waktu itu. Cep, kudu pede terus gaduh Abah Anoma. Ulah kalamar kelemar. Harus pede sudah punya Abah Anoma. Ulah kalamar kelemar. Kalau sekarang harus pede sudah punya Abah Haos. Kemana itu maksudnya? Harus dijelaskan dengan ilmu. Bapak Ibu yang saya muliakan, di kitab Miftahus Sudur, salah satu fungsi silsilah, ketersambungkan antara satu Syekh Mursyid dengan Syekh Mursyid yang lain, yang sampai kepada hadrat Allah Subhanahu. Salah satu fungsinya ayat silsilah mata rantai artinya. Ada kabel nggak di sini kalau ada contoh? Ada kabelnya? Ada kabel ya? Yang nggak dipakai? Kalau nggak ada, udah. Gini. Oke. Panitia harus palu nggak ada, palumu gua ada. Contoh, silsilah itu begini, mata rantai, tali. Inilah. Guru kita Fiada Zaman yang masih hidup dengan kita sekarang, Guru Agung Bangsa Abah itu posisinya di sini. Ya. Kalau ini gerak, semua gerak. Ini diam, semua diam. Sekali lagi, ini gerak, semua gerak. Ini diam, semua diam. Dulu Abu Yasoleh almarhum disentuh oleh ini sama dengan disentuh oleh semua. Didoakan oleh ini sama dengan didoakan oleh seluruh silsilah. Alhamdulillah. Dia contohnya tuh. Ini gerak, semua gerak. Inilah silsilah. Inilah kekuatan ruhani Thariqah. Kenapa kita kuat? Dari ini duduk ada yang dari jam 5, dari setengah 6, betul? Beda-beda. Dari maghrib lah. Dari jam 6 kita duduk. Sekarang jam berapa? Setengah 10. Sudah setengah 10. Masih senang? Masih gembira? Ya. Masih sehat? Sehat. Masih kuat? Kuat. Bukan kekuatan kita. Karena tersambung dengan kabel silsilah, terbawa kuat kita oleh silsilah. Sebelum kita ditalkin, sebelum punya pengerasa Abah Haos, apakah sekuat ini duduk di masjid? Tidak. Baru setengah 7 aja udah gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, kabur. Sekali lagi, nikmat sudah punya Syekh Mursyid Kamil Mukamil yang nyambung kepada Allah. Nah, kembali lagi. Salah satu fungsi ketersambungan Syekh Mursyid satu dengan yang lainnya ini di kitab Miftahus Sudur adalah sebagai manfaat. Yuk sebut manfaat. Apa itu manfaat?
Manfaat itu jamak. Manfaat itu mufrad, jamaknya manafi. Saya mendengar penjelasan dari para sahabat, manfaat itu lubang kecil yang tembus ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu lubang, Abah Anom itu lubang. Yang mohon maaf, lubang ini, rahasia ini fasilitas bagi para murid. Tahu nggak fasilitas? Contoh, ini keluarga besar Madrasah Al-Bashir, dari 1 sampai sekian saya doakan menjadi 3.800 Al-Bashir. Ya, kalahin semua lah. Contoh, besok tanggal 31 Agustus kita mau PIS. Kata panitia, para ikhwan silakan nabung dari sekarang untuk biaya ongkos Istiqlal per orangnya 20 juta. Ya jangan gede-gede lah, 300.000 misal. Kita nanti di sana dapat fasilitas bus full AC dan karaoke. Ini masalah karaoke kayaknya kisah Abdul Bahri lagi. Yang kedua, dapat tiket ke Ancol fasilitasnya. Yang ketiga, menginap di hotel bintang 5 fasilitasnya. Yang keenam, dapat makan. Yang ketujuh, jalan-jalan ke Monas gratis tuh. Itu namanya fasilitas. Silahkan digunakan. Punya saudara, punya kita yang sudah bayar. Pun demikian bagi siapa saja yang sudah mendapatkan talqin dzikir dari pengusaha Abah Aos, salah satu fasilitas dari Abah Aos untuk saudara punya lubang kecil yang tembus ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya tidak ada bingung lagi. Lebih kuat dari helm. Tenang, beli lagi banyak. Kayak lagi, murid-murid Abah Aos yang masih bingung itu belum kenal dengan Abah Aosnya. Kenalkan. Sepertinya memang harus ngomong begini saya datang ke sini ya. Sudah dikasih pondasi sama Ki Kamal. Karena seguru CL. Itu Bapak Ibu. Afirmasikan hidupnya. Semua pasti mudah. Semua pasti ada solusinya. Tenang, saya punya Abah. Begitu. Di pikiran, di otak, di hati. Tapi yang terbaik jangan pasif, tapi harus aktif. Tenang, saya pun. Contoh yang aktif ya. Afirmasi yang aktif meyakini manfaat tadi, fasilitas manfaat lubang kecil. Tenang, semua akan beres. Saya serahkan kepada para sahabat. Aktif, sholat awal waktu, zikir jaharnya jumlahnya ditambah, pertamanya dilaksanakan, manakibannya dilaksanakan. Itu pasrah aktif. Ya yakin ke Syekh Mursyid, dia juga mengamalkan amalnya guru murid. Ada juga yang pasrah pasif. Tenang, kata Ki Daniel, saya sudah punya lubang kepada Allah, semua lancar ada Abah. Tapi sholatnya dinanti-nanti, zikirnya 3 kali, manakinya semaunya. Ini yang ngerjain guru. Bahasa Sunda mah ngagawekeun guru. Ditolong sih ditolong, ini pada endingnya ditolong juga murid ini. Saya sampaikan pasti ditolong juga, cuma ngerjain guru. Karena saya dengar langsung dari para sahabat, cek begini Abah, 2016 cek sok ayahnya Iwan teh nyari takdir. Tenang we Abah ieu kan Abah cek suka ada ya Iwan yang bilang begini. Tenang aja, ada Abah ini. Mohon iya Abah, kata Abah. Murid nu kitu cek nu ngaberatkeun guru teh. Murid yang seperti ini yang suka memberatkan guru. Jadi mari menjadi murid yang meringankan guru. Itu begini mana kita. Siap ya? Siap. Gaskeun. Gitu. Jadi kita sudah punya apa? Manfaat. Apa? Manfaat. Jangan ragu-ragu. Silakan pakai. Ibu bapak mau pergi. Salam dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Titip saya serahkan anak-anak Al-Fatihah. Apalagi kalau yang sudah nyembelih itu malaikat. Nah ini penting saya sampaikan. Mungkin ada yang lupa hari lahir masing-masing, jangan lupa hari apa, baca malaikatnya. Para sahabat di sebelah sana ke Iwan Priaran Timur mengomong pentingkan kalau sudah punya uang beli domba yang besar, potong niat akikah untuk malaikat tersebut. Alhamdulillah saya sudah. Jangan nawar belinya kata Abang. Ya, jangan paling gede. Ya biasanya kalau yang besar ya 5 juta ke atas ya. Kalau kambing itu penting kata Bang Sahabat. Kalau sudah dipotong kambing itu, malaikat itu sudah jadi pembantu kita dan bisa diperintah. Seperti tadi ibunya ke pasar, anaknya ke sekolah. Ngomong ibu ke malaikat ibu yang menjadi khodam ibu. Kalau saya hari Kamis, Mikaya saya pergi misalkan ke Bekasi. Hei, Mikaya jagain anak saya ya, mau pada sekolah. Begitu cukup pergi gitu. Itu jadi backing anak kita. Di backingnya malaikat, bukan genderuwo. Malaikat backingnya. Kadang berbentuk manusia, berbentuk temannya, itu malaikat. Sudah punya kita. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min bani. Dan kalau dijelaskan ke hal lain itu membuka rezeki Bapak Ibu. Setelah potong kami itu membuka rezeki, memudahkan urusan. Sok ya di nabung aja nabung. Wah bagus, setiap anak dipotong nih di Al-Basir di mana gitu kan? Enggak sama Kilalo Ki Samsul Basri diprogramkan, dibuat itu saling mengingatkan saja Pak. Kalau tidak diingatkan ya lupa penyakit kita ya. Ingat juga suka dilupa-lupa. Nah, enggak lah. Jadi yang saya muliakan, kembali lagi. Jadi kalau kurang kuat dikir jahatnya itu bingung, takut, ngegeroboti. Jangan takut, sudah punya Syekh Mursyid, semuanya dilancarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Dikir jahar Pak. Kurang dikir jahar, saya berani mengatakan itu otomatis masalah itu muncul pada datang. Itu kurang dikir jahar, jumlahnya. Ya. Harus berapa banyak Pak Ustadz? Ya kalau mau mencontoh pada para sahabat yang sering saya dengar, waktu bawa kepala desa di Cilacap, kalau terpuruk ekonominya, Abah ini dari Cilacap kepala desa, naon sudah masalah terlilit hutang. Oh kata Abah, kalau mau terbuka dikir jahalnya setelah tahajud 2024 tambah 1400, waktu itu 1445, sekarang sudah 46 kan? Tambah 987, Abah sepuh, Abah nom, Abah awas. Sok gerak. Kalau saya hal-hal itu langsung ditangkap Pak. Jadi nggak semau-mau, jumlahnya juga mengikuti guru mur. Lakukan saja. Aduh Pak Ustadz, jangankan jumlah itu, saya baru 500 aja sudah nggak ingat apa-apa. Nggak apa-apa. Niat ikut apa? Sedimampukannya nanti. Latihan aja Pak. Latihan. Demi Allah, sekitar tahun 2005, waktu itu manakib di Sinasa belum dipindahkan ke pagi, masih malam ya Kiai dulu mah. Manakibnya malam Jumat. Pangresa Abah sampai begini, izin mohon maaf, ini podium. Mustami di bawah. Cek urang Sunaman nepikan di talegeman, podium dipegang sampai begini. Iya, pakai iya. Hei, itu kalau cek urang Bekasi mah. Iya. Aing dikir jahat teh sing loba dikir jahat teh maksud ngarah loba duit. Dikir jahat teh jang urusan duit. Duit ya. Kurang dikir jahat, kurang duit, catat ya. Kurang dikir jahat, kurang duit. Tak percaya buktikan. Wah, kalau begitu Ustaz enggak lillahi ta'ala, gampang. Lillahi ta'ala mah sudah ada, ini lillahi ta'ala mah. Dan nanti juga kemauan-kemauan apapun dihilangkan. Nanti tidak akan karena nanti malu, tidak ada kemauan, tidak ada permintaan, Pak. Udah level ke sana. Sekarang mah laksanakan, gaskan dikir jaharna pokoknya. Nanti diberesin itu pikiran, perasaan, apapun dibereskan. Karena perjalanan rasa, dikir jatuh perjalanan.
semakin banyak zikir jaharnya, rasanya diperjalankan semakin dalam. Ginilah. Kalau dikir 3, dikir 165, 561, 987, 2024 dan seterusnya, itu akan berbeda hasilnya. Contoh, kalau jalan 3, saya jalan 3 langkah. 1, 2, 3. Pemandangan, pengalaman jalan 3 langkah, ya sudah, hanya di sini saja. Jalan 165 langkah, terus semakin maju. Oh, ternyata di sana ada itu, di sana ada itu. Jalan lagi dong, di sana mah di sana lebih ramai. Jalan 561 langkah atau 561 meter. 3 meter, 165 meter, 561 meter. Pemandangan sama apa tidak? Beda. Capeknya sama apa tidak? Beda. Beda. Jalan. Tambah gua dari sana. Wah, pokoknya di sana asik banget. 4 kilometer. Wah, bener ya. Di sini pemandangannya keren-keren. Wah, banyak tumbuhan, banyak hewan. Apalagi? Sekarang ya, enggak. Silakan, itu juga suka-suka. Sekali lagi, Bapak Ibu, jumlah zikir itu membedakan perjalanan rasa. Semakin bapak-bapak menjihadi tadi kata Ki Kamal, melawan dirinya, memperbanyak zikir jahar, rasa bapak diperjalankan oleh para sahabat awas berbeda dengan yang sedikit zikir jahar. Rasanya semakin bangun, tawadhunya semakin muncul, kibrunnya, sombongnya semakin, karena semakin merasakan kesannya malu, Pak, kepada mursyid malu, jadi nanti malu. Ya, kalau malu kan tidak bisa diungkapkan, adanya dirasa, betul? Era malu kalau tidak sholat berjamaah, malu kalau tidak zikir, malu kalau tidak managib, malu. Kenapa? Saya napas dari Allah, saya kesehatan dari Allah, kepada Allahnya mana pengabdian saya? Malu. Semakin dalam, semakin kalem. Itu insya Allah semua nanti sampai ke sana. Dan terus bukan tujuan, hanya lewat saja. Apalagi kalau berbicara mistis Bapak Ibu, satu saat kalau Bapak Ibu diberikan pengalaman itu, bisa saja mengalami sebuah fase Bapak Ibu masuk ke alam yang gelap, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Abang mengatakan itu alam makhfiyun, alam kosong. Barangkali, ya ini ilmunya saya sampaikan, barangkali ketika Bapak Ibu sedang mikir, tidak ada suara, tidak, gelap saja, tidak ada siapa. Kata para sahabat, itu masih alam, Cep. Sambil senyum dulu, karena ada pengaduan dari Iwan Tangerang. Ustaz, satu saat saya sedang mengamalkan zikir, itu saya masuk ke sebuah alam, tapi itu nggak ada apa-apa, nggak ada siapa. Saya takut itu. Gimana itu? Saya jawab tidak tahu karena saya belum mengalami. Saya nanya ke para sahabat, apa? Saya sambil senyum. Iya, ada. Itu namanya alam makhfiyun, alam kosong. Masih alam, saya masih jauh katanya. Oh, senyum saja kan saya karena nggak tahu. Nah, barangkali Bapak nanti mengalami itu, jangan takut, itu anak hasil perjalanan. Yang paling diharapkan hasil dari mengamalkan amalan ini, kita lebih jelas melihat diri kita, bukan melihat orang. Aduh, saya ternyata masih sombong. Aduh, saya masih belum bisa menghormati orang. Saya belum bisa. Nah, terus timbul ingin kebaikan. Wah, jadi metamorfosis, merubah bentuk. Semakin baik, semakin halus, semakin manis. Di mana ada gula, pasti ada semu. Nah, itu Bapak Ibu. Ngukurnya gampang, di rumah tangga saja. Suami istri yang sudah ditalkin, sejauh mana berhasilnya talkin zikir pada akhlak, lihat di rumah tangga. Kalau suami masih diomelin sama istrinya, berarti masih banyak kekurangan. Jangan sama-sama ngomel,
Jangan. Kata Abah, kalau suami masih diomelin istri berarti masih banyak salah, masih banyak kurang, harus banyak introspeksi. Tuh ibu-ibu senang banget. Ini pelajaran kalau disampaikan, bukan saya membela ibu-ibu, tidak membela bapak-bapak, bukan. Itu disampaikan dari Syekh Mursyid. Itu ya bapak-bapak. Jadi belajar bertoikohmah mengikuti Syekh Mursyid, terutama kepada yang terdekat istri. Nah itu hati-hati. Jadi bukan menjadi orang yang harus dilayani, tidak. Ya. Nah gampang Pak membahagiakan istri mah, mau tahu? Paling gampang bawa jalan-jalan ke toko emas. Rizky jalan ke toko emas, jalan-jalan aja, udah jalan-jalan paling bagus. Ya, insya Allah di rumah perang telur. Paling tidak bahasa Pak, ucapan ya itu, walaupun belum bisa ngasih emas, beli emas ya, ucapannya itu seperti emas. Nah, kalau namanya kan sudah emas, tinggal ucapannya enak didengar. Akhlak kepada akhlak, tanding muaranya ke tanding. Itu satu saja dari saya. Kita punya manfaat, punya lubang kecil yang tembus kepada Allah. Hajat apapun, bukan mudah-mudahan, pasti dikabulkan Allah. Tinggal keyakinannya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Haram bingung, haram takut selain Allah. Siap Pak Ibu, siap ya? Nah, terus manakib di mana saja hadiri karena menguatkan keyakinan kita kepada ajaran, kepada Syekh Mursyid kita. Yang paling bahaya ragu, kata Abah. Mending tidak percaya sama sekali, tinggal keluar. Yang paling bahaya ragu. Manakib rajin, sobat rajin, tapi ragu, itu bahaya. Ya, ragu entot-entotan gitu, entot-entotan. Jadi kalau tai udah keluar masuk lagi. Kalau ibaratkan tai, ya. Kalau ibarat ini kemaluan cowok udah gaceng gini, udah gaceng gini. Oh, sosisnya lemah. Lebih bahaya ini. Lebih bahaya. Walaupun tampan, sosisnya begini mau laku. Walaupun tidak tampan, sosisnya tegang di bulu pasti. Oh, jadi karena sosis gitu. Sudahlah, semoga kebahagiaan ini terus dan pasti terus abadi bahagia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai Samsul Bahri, Pak Kiai Lalo dan semua para kiai. Saya hanya silaturahmi saja. Ilmu mah setiap saat ditabur sama beliau-beliau ya. Ya terserah mau Abah, kalau memang saya harus jadi sering ke Bekasi. Amin. Alhamdulillah. Mau saya rajin ke Bekasi mau? Onang. Tapi orang mah heran. Ke sini karena diundang aja sama beliau. Kalau nggak diundang mau pulang tadi. Di otak saya tidak ada haji kultur. Ada sih haji kultur mah ya. Tidak ada Abbas di otak saya. Rencana tuh Banten 2 malam haji kultur langsung pulang. Karena istri saya dari kemarin sudah, sayang I love you, sayang I miss you. Nggak ada gangguan sosis. Iya udah 3 hari baru beres haid kan, baru beres haid istri saya ditinggal ke Banten. Pastilah perempuan. Ini satu lagi ya rahasia bapak-bapak, kalau istri sedang ngambek jangan saruan ngambek. Kalau ngambek itu maksud jangan sama-sama ngambek, itu sebetulnya ingin dipeluk. Saya kan gini-gini dosen STI deh ya. Tahu ilmunya. Ya. Dah kalau mau panjang bulan nanti undang lagi ke sini. Mohon ridho maaf kepada semua ya. Basir wajib hadir. Insyaallah, insyaallah. Mohon maaf itu saja. Wa tamat wa putri tamat. Ikan hiu makan itik I love you ibu cantik. Awas lu nggak bisa tidur berarti. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.